Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, selamat datang di podcast Bangun Edukasi Umat, ngobrol santai ala penyuluh KUA Kuningan ya di podcast Kali ini kita bersama dengan narasumber hebat, seorang penyuluh agama Islam di KUA Kuningan yang juga merupakan seorang kiai, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Karangtawang Kuningan. Beliau adalah Bapak Ence Burhanuddin SE MPD. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak, Ya. Tentang dunia pesantren yang akhir-akhir ini lagi viral. Ya. Lagi Sebelumnya saya mau tahu ada berapa santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Amin yang Bapak pimpin? sampai saat ini sekitar 254. 254, lumayan banyak ya Pak ya. Ya. Kemudian di sana tuh ada selain pesantren juga ada sekolah umumnya juga ya Pak. Dari tingkat apa itu Pak? Ada RA Rodotul Atfal, Rodotul Atfal. anak-anak santri yang sekolah di SD juga ada sekolah yang di bawah naungan yayasan SMP IT ada. Oh banyak ya. Ada juga PKBM. Ya. Oh PKBM juga ada, Masya Allah hebat sekali ya Pak. Ya di pesantren itu jenis-jenis pendidikannya itu ada apa aja sih Pak? Nah, secara umum pesantren sama lah, tapi mereka memiliki ciri-ciri yang khusus, dan pesantren juga mempunyai metode-metode di ininya. Ada yang menggunakan metode salafiyah, ada yang menggunakan metode semi modern, ada yang menggunakan modern. Nah, itu berarti yang semi modern itu percampuran antara metode salafi dan modern ya Pak? Iya. Jadi ada salafiyahnya ya ada ini. Lah perbedaannya apa saja itu Pak? Pendidikan salafi, modern dan semi modern itu? Ya tentu pendidikan salafi adalah pendidikan pesantren dengan metode yang sangat tradisional, artinya menggunakan metode-metode seperti para pendiri yang terdahulu. Jadi sistem pembelajarannya ya dengan kalau istilah-istilah di pesantren itu sorogan, bandungan. Apa itu Pak? Sorogan itu bagaimana dan bandungan itu bagaimana? Kayak santri itu langsung menghadap ke ini, diajarin apa? Ke ustadznya? Ke ustadznya, baca kitab satu-satu, kata per kata, nanti ganti lagi terus. Metode-metode itu metode model seperti dulu, dan itu memang sampai sekarang untuk pesantren-pesantren salafiyah masih menggunakan itu. Oh. Gitu. Ada yang bandungan juga. Jadi guru itu ustadz menerangkan, semua mendengarkan, semua menyimak. Kalau semi modern tentu sudah masuk ke pola pikir ataupun cara pandang saat ini, di mana kita juga membutuhkan pendidikan formal. Makanya ada selain pelajaran salafiyah, metode salafiyah, juga di waktu-waktu sekolah itu anak ada yang dipersilahkan sekolah di luar, ada yang memang disediakan sekolah di pesantrennya tersebut. Betul. Nah, sekolah formal gitu. Sekolah formal. Jadi tidak ke salah satunya saja, tapi bisa digabungkan keduanya. Sedangkan kalau pesantren yang modern itu bagaimana Pak? Pak? Modern tentunya itu sudah menggunakan sistem yang sangat ya disesuaikan dengan segala hal yang ya mungkin tentu dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya, dan biasanya memang bagi pesantren-pesantren yang sudah mapan, sudah benar-benar siap segalanya gitu. Nah itu ya banyak sih pesantren-pesantrennya seperti itu. Dan itu juga mungkin sasarannya kan beda-beda. Artinya para santri di antara sekian banyak santri itu ada yang ya lebih mencintai ke tradisi model yang lama, dia memilih yang salafiyah. Ada yang sudah mulai berpikir ini memilih ke semi modern. Ada yang sudah memang ingin sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, dengan segala macam fasilitas yang dia miliki ataupun dengan kemampuannya, dia memilih yang modern. Sehingga
mungkin nanti jangkauannya lebih luas lagi. Lebih luas lagi, bahkan bisa menggunakan kurikulum internasional ya Pak, yang modern itu ya. Nah Pak, sebagaimana yang sedang viral saat ini, yang sangat disayangkan, katanya semua masyarakat itu bertanya-tanya, benar nggak sih, apakah benar di pesantren itu adanya praktik feodalisme? Menurut Bapak itu bagaimana? Banyak orang melihat pesantren dari satu sisi saja gitu. Betul. Dan insya Allah ketika seseorang sudah, bisa saja itu ketika orang penasaran dengan sistem model itu, dia melakukan penelitian di pesantren, mungkin akan lebih banyak hal-hal yang dia dapatkan, bukan hanya yang dia lihat dari apakah dari medsos ataupun penglihatan sekilas saja. Ya, jadi itu tentu karena ada semacam perbedaan juga pembelajaran di pendidikan formal dengan pendidikan di pesantren. Nah, karena pendidikan di pendidikan formal, pendidikan umum itu tentu berfokus kepada mata pelajaran yang mengacu kepada kurikulum standar kurikulum nasional. Dan itu juga jam pelajarannya disesuaikan dengan misalkan tingkat SD 1 jam pelajaran sekian menit, tingkat SMP sekian ini. Nah, itu disesuaikan dengan silabus. Mungkin dari pagi jam 7 mungkin sampai jam 1, jam 2 siang, ataupun kalaupun full day juga sampai sore. Sementara di pesantren itu kan 24 jam. 24 jam pendidikan ya, pendidikan di sana. Jadi 24 jam itu bukan hanya belajar secara seperti sekolah saja. Jadi ketika pendidikan umum itu berfokus pada kurikulum standar kurikulum nasional, misalkan mata pelajaran. Nah, kalau pendidikan pesantren itu tentu berfokus kepada satu penekanan akhlak, kedisiplinan dalam kehidupan, dalam segala macam. Karena dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada dalam bimbingan guru. Jadi membentuk karakter juga ya Pak. Ketika orang, mohon maaf, di luaran sana masih tidur sebelum subuh, di pesantren itu sudah dibangunkan. Anak-anak sudah dibangunkan, walaupun ada yang beranggapan bahwa dibangunkannya dengan cara disebur pakai air ataupun itu mah terserah. Yang jelas mungkin dengan cara-cara yang tentunya manusiawi, dengan cara-cara yang setiap pesantren menggunakan, bagaimana anak-anak bisa tidur, bisa bangun tidur, melaksanakan kewajiban, bisa sholat malam, bisa sholat subuh berjamaah, terus mengaji, setelah mengaji melakukan kegiatan-kegiatan lain sampai terus kalaupun ada pendidikan formal ya sekolah juga, habis sekolah mungkin istirahat, nanti sore ngaji lagi. Dan dalam waktu, karena banyak waktu, jadi bukan hanya sistem pembelajaran biasa saja, justru dalam kehidupan pun diatur dalam ada aturan-aturan tertentu. Seperti memang ya di lingkungan pesantren ataupun keluar pesantren semua ada aturannya itu. Misalkan tentu bagi perempuan harus berhijab, harus berpakaian muslimah. Ya, itu terus juga tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan ataupun ini, mungkin semuanya juga ada aturan-aturannya di pesantren. Jadi nah di sanalah ada penanaman akhlak. Sehingga hubungan antara guru dengan muridnya itu lebih panjang waktunya, ketika penanaman akhlak mungkin ada semacam si santri tersebut berusaha untuk berakhlak yang baik juga karena hidupnya bareng dengan gurunya siang malam. Tentu dia bisa tahu kehidupannya, baik kehidupan dia ataupun kehidupan gurunya, ataupun di sanalah ada pengabdian. Nah, inilah yang kadang orang melihat pengabdian itu sebuah bagian dari sistem feodalisme itu. Nah, ketika misalkan anak santri membuatkan kopi bagi gurunya,
Nah, wah itu dengan ataupun ketika ada pembangunan di pesantren, anak santri ikut Gotong royong. gotong royong yang tanpa imbalan segala macam. Sebenarnya gini, pesantren juga ketika membangun tentu menggunakan tukang dan ahli ya. Betul. Nah, karena memang para santri hidup di sana melihat kegiatan-kegiatan itu, ya kalau istilah kita tambah kesal, tambah nganggur, ya udah ikut berbaur dengan para pekerja. Iya. Ya, padahal ya mungkin semua juga tentu ada tukangnya, ada pekerja yang ini. Iya, ada tanggung jawabnya yang gitu. bertanggung jawab gitu ya Pak. Nah, cuman ya itu kadang-kadang pengabdian santri kepada kiainya itu dianggap sebuah feodalisme. Nah, bagian dari feodalisme itu. Padahal kalau kita feodalisme itu kan sistem sosial yang mungkin ada semacam dari sekelompok orang memiliki kekuasaan bagi kelompok yang lainnya. Oh, iya. Nah, itu kalau di Dari asal kata feodalismenya. Cuman kan kekuasaan ini yang dikatakan mutlak, ada hierarki gitu ya. Iya. Nah, itu mereka terapkan ketika melihat seorang atau santri berkhidmat ke atau mengabdi kepada kiainya. Iya. Nah, kalau hierarki kekuasaan, apalagi status dari feodal, itu yang memiliki kekuasaan itu kekuasaan mutlak. Dan apalagi dengan adanya dianggap perbudakan di pesantren, budak itu ya hamba sahaya. Itu nggak bisa, statusnya tetap hamba sahaya. Dia nggak bisa menjadi pemilik kekuasaan kalau dari feodal. Nah, tapi kalau di pesantren, santri itu mereka menjadi mengabdi ke kiainya, ke pesantrennya. Tapi itu adalah sebuah pendidikan bagi dirinya untuk tentu mendapatkan pendidikan, dua mendapatkan keberkahan, sehingga suatu saat setelah dewasa yang status sosialnya rendah pun dia bisa tinggi. Banyak santri yang mengabdi, dia melakukan apapun untuk pengabdian itu, dan suatu saat dia jadi kiai yang memang memimpin pesantren juga. Iya. Saya dulu juga sekarang ya kebetulan alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi kepercayaan ketika memiliki santri, dan alhamdulillah kita berusaha untuk amanah. Dulu juga sama ketika waktu pesantren. Bapak juga seorang santri dulunya gitu. Dulu kita jadi supir kiai, dulu juga kita mengabdi ke pesantren, dulu juga kita mengabdi ke guru, ke kiai. Nah, sekarang juga alhamdulillah banyak santri-santri yang mengabdi ke pesantren yang kami kelola. Banyak santri-santri yang mungkin sambil belajar nyupir dan lain sebagainya sudah ada yang memiliki kemampuan untuk baik di bidang transportasi ataupun di bidang apapun, mereka sebenarnya melatih diri, sehingga statusnya itu kalau di feodal itu tentunya yang bawah itu nggak bisa naik ke atas. Makanya kekuasaan mutlak adanya di atas. Ada yang di atas. Di atas. Nah, makanya karena kalau di pesantren itu sebuah pengabdian yang pembelajaran untuk dia nanti suatu saat dengan keberkahan ilmunya, keberkahan dari pengabdiannya itu akan selalu akan jadi wasilah untuk menjadikan dia seorang yang mendapat kepercayaan dari Allah untuk menyebarkan ilmunya juga gitu. Ya betul, jadi emang dididik dari mulai menjadi santri untuk ilmu-ilmu untuk kehidupan di masa datang ya gitu Pak. Jadi sehingga santri itu udah benar-benar bisa mandiri. Ketika menjadi seorang santri, dia mau berbakti, mau mengabdi, melakukan apapun yang jelas hal-hal yang dilakukan juga yang tidak melanggar aturan agama juga ya, norma-norma agama. Nah, ketika misalkan bahwa perbudakan ini udah jelas katanya, kiai itu tidak seolah-olah tidak bisa disalahkan. Loh, banyak kiai yang berbuat salah juga tetap dihukum. Santrinya juga menyadari bahwa itu
itu sebuah pelanggaran hukum. Siapapun yang melanggar hukum tanpa melihat status sosial, ya tetap dihukum. Gitu. Iya, betul. Nah, terkait dengan hal-hal yang negatif, adanya pelecehan, adanya ini, mungkin di lembaga manapun, baik itu yang berorientasi lembaga keagamaan ataupun lembaga yang lain, ketika ada hal-hal yang melanggar hukum, ya mungkin bisa saja terjadi karena ada kesempatan untuk itu misalkan, dan tidak bisa menjaga, ya akhirnya dan itu pun kita negara hukum, semua juga baik statusnya kiai ataupun siapa, ketika melanggar hukum ya dihukum. Iya, jadi ya, jangan menganggap bahwa pesantren adalah salah satu lembaga yang menerapkan sistem feodalisme sehingga kiai itu misalkan selalu benar. Iya, gitu. mutlak kebenarannya. Benar kebenarannya. Dan santri itu seolah-olah jadi budak yang tidak bisa naik kasta gitu. Padahal kita jelas santri itu ya sekarang jadi santri, nanti juga dia akan jadi kiainya insya Allah gitu. Jadi kiai lagi gitu insya Allah. Dan ketika ada kiainya yang salah, yang berbuat kesalahan ataupun ini kan negara hukum. Tentunya banyak pemberitaan selevel apapun, ya ketika salah ya sudah masuk ke ranah hukum. Nah itulah artinya kita tidak bisa mengatakan secara ini bahwa di pesantren itu menggunakan sistem feodalisme ataupun karena tetap dari status sosial, dari ini juga para santri ketika mengerjakan sesuatu sebagai bentuk pengabdian, bukan keterpaksaan. Berbeda dengan kekuasaan yang mutlak oleh seorang misalkan kaisar terhadap ini, tentu dari kastanya juga sudah beda. Gitu. Kalau ini mah insya Allah para santri yang mengabdi dengan ikhlas, dengan ini, insya Allah suatu saat juga. Toh para kiai sekarang yang diikuti oleh para santrinya, yang dibantu oleh para santri, dulunya juga dia seperti itu. Artinya dulu dia juga mengalami ketika menjadi santri, dia mengabdi ke kiainya dengan penuh keikhlasan sebagai bentuk pengabdian, menjadi sebuah keberkahan juga. Ya alhamdulillah Allah balas jasanya. Sebelum dibalas di akhirat, di dunia udah dibalas. Iya betul ya Pak. Jadi memang yang membedakan pendidikan secara umum dan pendidikan di pesantren itu tentang penanaman nilai adab terhadap seorang guru dan seorang kiai ya Pak. Dan yang itu yang sering disalahpahami oleh masyarakat luas sebagai sebuah sistem feodalisme. Padahal di dalamnya itu sedang membuat pembentukan karakter, karena pendidikan di pesantren itu bukan hanya 1-2 jam seperti sekolah, tapi 24 jam. Jadi selain mengajarkan ilmu-ilmu keduniawian, juga mengajarkan tentang norma-norma kehidupan gitu ya Pak. Nah kemudian sering nih Pak, kalau biasanya guru dan murid di sekolah itu biasanya ada pembelajaran, sedangkan ustadz atau kiai dengan santri itu biasanya murid atau santri itu hanya menerima ilmu dari gurunya saja, atau menganggap bahwa tidak bisa dibantah atau dikritik. Nah katanya yang sering saya baca-baca komentar-komentar di media sosial itu seperti itu, katanya kalau pendidikan di pesantren itu bisa bikin santri jadi anti kritik. Itu bagaimana Pak menurut Bapak? Jadi tidak kritis ya. Jadi tidak bisa kritis. Gini, ketika kebetulan saya juga mengajar di sekolah juga yang saya ini, karena pesantren yang saya pimpin juga ada sekolahnya, sekolah formal, dan para guru juga ada yang guru sekolah, ada yang guru di pesantren. Nah tentu kita bukan membedakan dari peran guru itu, tapi tentu yang kita lihat, misalkan guru di sekolah, guru salah satu mata pelajaran, dia masuk pada jam itu, masuk, dan dia ajarkan tentang pelajaran itu di bab itu, misal materinya apa, sampai selesai, udah keluar, ganti lagi pelajaran dengan pelajaran yang berbeda misalnya. Nah tentu hubungannya juga sedekat-dekatnya ya, artinya kita masih yang diajarkan ini mata pelajaran ini.
guru misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia, mungkin dia tidak akan terlalu memikirkan prestasi anak di bidang matematik. Gitu. Iya, betul. Jadi karena memang masing-masing ada ini. Nah, ketika di pesantren, misalkan dari mulai bangun, guru di pesantrennya, misalkan, ayo sholat, kelihatan mana anak yang malas sholat, misalkan anak yang pura-pura gimana, nggak mau. Jadi kelihatan di sana. Walaupun misalkan dia mengajarkan tentang tauhid bukan fikih. Iya. Misalkan pas waktu ngaji dia bagian mengajarkan ilmu tauhid. Nah, ketika mau sholat, oh si anak ini kok nggak ada. Nah, padahal kan sholat diatur dengan ilmu fikih. Iya, betul. Dan tetap karena dia lihat, ini si anak kemana. Jadi anak itu diperhatikan bukan dari salah satu sisi mata pelajaran saja. Nah, terus ketika karena kita hidupnya bareng, kelihatan si anak ketika bandelnya, ketika melakukan hal-hal yang ini, otomatis selalu akan dibimbing, selalu akan ketika yang salah juga mungkin ada sanksinya atau ditegur, diperingatkan. Nah, jadi tentu si anak, nah sebenarnya bukan tidak kritis. Santri itu bukan tidak kritis, karena ketika guru itu selalu kalaupun menegur ketika ada kesalahan, ya si anak karena memang diajarkan tata krama, ketika dia melakukan kesalahan, oh dia harus mengakui kesalahan itu, dia harus menyadari. Ketika ditegur kan nggak melawan. Ya betul. Nah, nggak mungkin guru sengaja menegur tanpa ada pelanggaran, tanpa ada hal-hal yang buruk misalkan. Nah, jadi ketika ditegur atau otomatis ketika yang ditegur juga dia mengakui ini. Nah, kalaupun ada misalkan ada salah sasaran, sebenarnya yang salah bukan ini, tapi yang ditegur kasih ini. Mereka sudah punya cara bagaimana untuk meluruskannya. Jadi bukan dengan frontal, karena mereka ditanamkan akhlak. Jadi sebenarnya bukan tidak kritis. Sebab kalau yang orang bilang tidak, santri itu tidak kritis, mungkin orang lihat ketika santri menunduk di depan gurunya. Betul. Nah, dia tidak lihat bagaimana dasarnya ketika ada sesi, waktu untuk bahsul masail. Bahsul masail, betul. Di mana para santri mengeluarkan argumen ini, dibantah lagi dengan ini segala macam, itu ada forum. Iya, betul, Pak. Dan memang itu bukan berarti semuanya juga ketika memiliki argumen yang kuat, mereka berani. Gitu. Wah, walaupun ada yang bahsul masailnya mungkin ya, tingkat ini, ada yang tingkat ini lagi gitu, jadi lebih atas lagi. Itu artinya sebenarnya santri itu tahu mana yang ini harus dikritik, ini yang ini. Ketika ada hal-hal yang misalkan, mohon maaf, santri tidak bisa kritis terhadap kiainya. Terus yang mau dikritik dari kiainya apa? Karena memang santri itu ketika dari mulai masuk ke pesantren, dia melihat, tentu walaupun dia mungkin bukan karena sosok figur harismatik kiainya, dia masuk ke pesantren itu karena untuk menuntut ilmu, tapi mulai dari awal juga sudah berhusnudon kepada kiainya. Dan ketika tidak melihat hal-hal yang buruk dari kiainya, ya kiainya mengajar, ya sholat, ya ini, apa yang mau dikritik gitu. Nah, di pesantren itu kan akhlak juga dijaga. Ketika laki-laki dengan perempuan juga dipisah, ada hijabnya, ada satirnya. Terus apa yang mau dikritik? Nah, mungkin ketika disatuin pergaulan bebas berpelukan, nah itu mungkin pasti ada kritis di sana. Karena dia nampak ada hal-hal yang janggal. Nah, yang selama ini dikatakan bahwa santri tidak kritis melihat ini, ya kita akui bahwa apa sih yang mau dikritik? Ketika kiai, katanya itu kan para santri dipekerjakan sebagai kuli bangunan. Mereka melihat saat pengecoran, tidak melihat setiap hari ketika kiainya mempekerjakan pekerja yang tukangnya, yang ahli di bidangnya. Terus berjalan ketika pembangunan itu. Nah, ada saat-saat yang ini harus dilakukannya bareng-bareng.
Membutuhkan Nah, banyak tenaga gitu ya, Pak. membutuhkan banyak tenaga juga. Nah, itu bukan hanya santrinya, para muhibinya, orang-orang ini, orang tua santri ataupun siapapun pada ikut karena ini bareng-bareng. Dan itu tidak tiap hari. Jadi yang namanya gotong royong itu bukan sesuatu yang ini. Jadi ketika ada hal-hal yang yuk kita lakukan bareng-bareng, ya kenapa tidak? Itu nggak harusnya itu kritis misalnya. Kritis apa yang mau dikritik? Iya. Toh yang kerja juga ada khusus tukangnya, ada ini. Bahkan dari masyarakat sendiri ikut membantu gitu ya Pak. Jadi memang emang gotong royong itu yang ditanamkan sebagaimana nilai-nilai ketimuran ya Pak. Iya. Terus seperti, nah ada lagi misalkan menunduk. Sebenarnya menunduk itu tidak bisa kita ambil ambil kesimpulan bahwa itu salah satu dari ini feodalis ataupun terlalu berlebihan. Setiap baik kelembagaan ataupun wilayah manapun masing-masing punya disebut kearifan lokal ataupun budaya-budaya. Ada budaya kebarat-baratan, ada juga budaya ketimuran. Dan ketika kita menundukkan juga, menunduk itu kan kalau kita tafsirkan banyak. Menunduk yang bagaimana? Kan menunduk itu bisa saja menunduk kepalanya saja, ada menunduk dengan punggungnya, dengan bahunya, ada yang menunduk dengan ini. Jadi yang kalaupun itu dianggap berlebihan seperti apa? Di Jepang saja yang mayoritas mungkin bukan muslim ya. Ketika berterima kasih ataupun terhadap orang yang ini, mereka menunduk sampai untuk mengekspresikan penghormatannya ya Pak. Penghormatan, rasa terima kasih juga bisa gitu. Jadi, ya sebenarnya itu bukan hal-hal yang ini ya. Semua juga bisa saja ketika di satu pesantren santrinya itu karena hormat sama kiainya, mereka menunduk. Itu mungkin mengekspresikan rasa hormatnya. Iya betul. Jadi jangan terlalu banyak dikait-kaitkan dengan hal-hal yang inilah. Tentu semua juga punya cara. Yang dilarang seperti apa? Ya menunduk, ruku menunduk, sujud menunduk gitu. Ya mungkin kalau sujud sama makhluk itu kan nggak boleh. Ya ini kan menunduk seperti apa? Nah apalagi misalkan dengan berjabat tangan, mencium tangan. Saya di Indonesia itu ya sekelas presiden juga, walaupun dia udah Presiden Prabowo, ketika bertemu dengan Pak Kiai Haji Anwar Mansur, dia sampai cium tangan. Itu sekelas presiden loh gitu. Iya, karena menghormati orang yang berilmu gitu, ya jadi, Pak. Nah, jadi itu bukan feodalis. Masa seorang presiden kastanya di bawah enggak gitu kan. Beliau tetap presiden, tidak menurunkan harkat martabat derajat presiden. Ketika misalkan seorang presiden juga sowan ke kiai dan dia menghormati dengan mencium tangan ataupun menunduk, itu juga salah satu bentuk penghormatan dan ekspresi untuk menghormati dan menghargai. Menghargai bukan hanya orangnya, tapi juga keilmuannya dan pengabdiannya pengabdian terhadap negara, terhadap agama juga. Gitu. Karena kita juga bisa melihat, dari mereka orang-orang yang ikhlas, mengabdikan dirinya untuk syiar agama dan lain sebagainya. Makanya kita juga merasa punya kewajiban untuk menghormati dan takdim pada mereka yang memiliki ilmu. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Adam ketika Allah menyuruh malaikat dan untuk bersujud gitu. Karena menghormati keilmuan Nabi Adam ya Pak. Iya, itu kan sujud juga kalau dalam tafsirnya jelas sujud tahiyatin, sujud penghormatan, bilin hinai dengan menunduk gitu. Itu artinya sebuah penghormatan ketika kita menunduk juga memang itu alhamdulillah kita di Indonesia juga jadi budaya. Betul. Nah, bagaimana dari yang kita terhadap orang-orang yang apalagi sekelas ulama, kiai gitu. Mudah-mudahan kita juga dapat berkahnya dari mereka. Iya betul Pak. Jadi
sistem feodalisme di pesantren itu masih itu mungkin bisa diambil kesimpulan yang menganggap feodalisme itu bagi orang-orang yang mungkin masih melihat sekilas tentang pesantren, belum tahu di dalamnya. Iya, belum tahu seluk-beluk Iya. yang terjadi di dalam pesantren. Iya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa tidak ketika masyarakat melihat santri tidak bisa kritis kepada kiai, ternyata di dalam pesantren pun diajarkan untuk kritis ya Pak. Iya. Tapi kritis yang dalam arti dapat menempatkan sesuai dengan adab dan akhlaknya. Iya. Bahkan sudah ada sendiri forum untuk Iya. Bahsul Masail. bahsul masail untuk perang pendapat gitu Iya. ya Pak ya, dari para santri sendiri. Mungkin ada closing statementnya Pak dari Bapak? Intinya memang apapun yang berkembang saat ini, baik itu di medsos ataupun ini, tentu tidak akan menyurutkan para pondok pesantren ataupun kiainya dari tetap melangkah untuk menegakkan syiar agama Allah. Betul. Tentunya mereka karena didasari bukan ingin dinilai oleh orang, tapi mereka ikhlas beramal. Mereka tentu dengan keikhlasannya, apapun yang terjadi, tetap insya Allah pesantren akan terus jaya. Dan apapun statement tentang buruknya pesantren itu insya Allah tidak akan mempengaruhi terhadap kemajuan di pesantren. Betul. Mudah-mudahan pesantren Indonesia terus berkembang, karena inilah salah satu yang mempertahankan pendidikan yang penanaman akhlak, yaitu lembaga pondok pesantren. Pondok pesantren. Ya, kita juga menyambut Hari Santri pada tanggal 22 Oktober 2025. Ya, mungkin sekian Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga obrolan kita ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan penjelasan bagi teman-teman pendengar semua, sahabat religi, tentang kabar-kabar yang viral akhir-akhir ini dan dapat meluruskan pemahaman di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.